Pursuit of the Truth, bab 157-158. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sebuah getaran menjalari tubuh Suming dan suara dentuman segera menggema di kepalanya. Suara itu terdengar tua karena lika-liku kehidupan yang tak berujung, seolah-olah mengandung keabadian, seolah-olah telah mengapung di sungai waktu selama bertahun-tahun, seolah-olah bergema di dalam jiwa itu sendiri. Hal itu membuat jiwa Suming bergetar. Seketika, matanya dipenuhi kebingungan. Suara serak dan tua itu terus terngiang di benaknya dan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti lapisan riak, menyebabkan tubuhnya membeku sesaat. Kau, akhirnya, di sini. Nenek moyang Gunung Han. Ekspresi Suming langsung berubah. Untungnya, saat itu ia sedang mengenakan masker dan menundukkan kepala, sehingga tidak ada yang memperhatikan tingkah anehnya. Suara itu terus bergema di kepalanya hingga akhirnya terdengar seperti guntur yang bergemuruh, menyebabkan wajah Suming pucat seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Tuan Mosu, suara cemas Dong Fang Hua terdengar dari sisi Suming. Dong Fang Hua adalah orang pertama yang memperhatikan perilaku aneh Suming. Dia melihat Suming menjadi kaku begitu menginjak tanah merah, seolah-olah membeku. Bukan apa-apa, tanah di dalam terowongan itu memang agak aneh. Suming menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju di atas tanah merah. Di depannya, Nantian dan yang lainnya menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Nantian menyipitkan matanya dan menatap Suming dengan saksama. Dia tidak sepenuhnya percaya pada kata-katanya, tetapi juga tidak menemukan petunjuk apapun yang menunjukkan adanya kesalahan. Ini pertama kalinya Anda di sini, jadi wajar jika Anda bingung. Tanah akan semakin merah semakin jauh kita masuk ke dalam terowongan. Seolah-olah kita sedang melihat darah. Kemungkinan besar hal yang sama akan terjadi ketika kita tiba di makam leluhur Gunung Han. Saat Nantian berbicara, dia berbalik dan melanjutkan perjalanannya. Dong Fang Hua mengikuti Suming dengan jantung berdebar kencang. Dia berdiri paling dekat dengan Suming barusan, itulah sebabnya dia bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan Nantian dan yang lainnya. Pada saat itu, dia seolah melihat rambut Suming melayang tanpa angin. Ada juga beberapa perubahan aneh pada topeng di wajahnya. Dia tidak bisa menjelaskan perasaan itu, tetapi seolah-olah topeng itu tiba-tiba hidup. Dia tidak berani berkata lebih banyak. Sebaliknya, dia mengikuti Suming dari belakang, bergerak maju dengan hati-hati. Suming tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Dia bahkan tidak perlu bertanya. Ekspresi Dong Fang Hua, Nantian, dan Xuan Lun saja sudah cukup untuk memberitahu dia bahwa mereka tidak mendengar suara orang tua tadi. Hanya dialah yang mendengarnya. Meskipun samar, Suming dapat merasakan sensasi lemah seolah-olah dia sedang dipanggil. Sensasi itu perlahan menjalar ke arahnya dari ujung terowongan. Saat dia semakin dekat, sensasi seolah-olah dia sedang dipanggil itu menjadi semakin kuat. Aku sudah menduga, leluhur Gunung Han belum mati. Suara itu pasti miliknya, tapi kenapa dia berkata, akhirnya? Suming mengepalkan tangan kanannya. Kuku-kukunya menusuk daging, dan itu terasa sakit. Namun dibandingkan dengan kebingungan yang ditimbulkan oleh misteri besar yang ada di dalam hatinya, rasa sakit itu membuatnya merasa bahwa dirinya nyata, bahwa ia ada. Dia membutuhkan rasa sakit agar dia tidak merasa hampa. Dia tidak ingin memikirkan rasa iba Han Changzi dan tatapannya yang rumit. Dia tidak ingin menyelidiki mengapa Nantian tidak menyebutkan dewa berserker yang menyegel suku berserker api dengan seni penciptaan abadi. Dia terutama tidak ingin merenungkan mengapa suara tua itu mengatakan, akhirnya. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Apa yang telah kulupakan? Aku tidak melupakan apapun, tapi... Suming mengepalkan tinjunya lebih erat lagi. Persis seperti yang dikatakan Nantian. Saat mereka bergerak maju, tanah merah itu menjadi semakin pekat hingga akhirnya mencapai warna yang mengejutkan. Seolah-olah mereka berjalan di atas lautan darah yang telah mengering. Nantian mungkin sudah sering datang ke tempat ini sebelumnya, tetapi setiap kali dia berjalan di tanah merah itu, perasaan yang mirip dengan teror akan muncul tanpa terkendali di hatinya. Bahkan jika dia tahu bahwa tidak ada bahaya di dalam terowongan, dia tetap tidak bisa tidak waspada dan sangat berhati-hati.
Di belakangnya, wajah Chow Nu pucat pasi, jantungnya berdebar kencang. Tanah merah itu memberinya perasaan gelisah yang samar, tetapi dia masih bisa menahannya. Xuan Lun sama seperti Su Ming. Ini juga pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Dia mencoba untuk tidak melihatnya, tetapi ketika dia berjalan lebih jauh ke dalam terowongan, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengabaikan tanah merah itu. Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia terus menatapnya. Samar-samar, tetapi dia seolah melihat sejumlah besar jiwa yang terbunuh muncul dari permukaan tanah, berteriak padanya dengan penuh kebencian. Xuan Lun mendengus dingin, jelas tidak terganggu. Ia memang kejam dan telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupnya. Ia telah mengambil keputusan. Ia ingin melihat berapa banyak ilusi yang akan muncul di jalan ini. Kalian harus fokus saat menempuh jalan ini tidak akan menimbulkan bahaya nyata bagi kita. Tempat ini aneh karena akan menciptakan ilusi yang berbeda di mata setiap orang, meskipun ilusi tersebut tidak terlalu kuat. Aku sudah mengalaminya berkali-kali sebelumnya, bersabarlah, dan ini akan segera berakhir. Suara nantian terdengar di telinga mereka seolah-olah datang dari kejauhan, menembus ribuan gunung dan sungai. Senyum muncul di wajah Dong Fanghua. Itu adalah senyum yang sangat puas yang menunjukkan sedikit obsesi. Dia berjalan melewati Su Ming dengan langkah besar, dan saat dia melihat tanah merah, senyum di wajahnya semakin lebar. Di atas tanah merah, ia melihat dirinya berhasil mencapai transendensi. Ia melihat dirinya berhasil mengorbankan bagian ke-13 dari tulang punggungnya, mengubahnya menjadi tulang berserker sejati, lalu terus mencapai terobosan hingga mencapai alam jiwa berserker. Ia melihat dirinya berdiri di antara langit dan bumi, tertawa terbahak-bahak dengan kepala mendongak ke langit begitu ia menjadi jiwa berserker. Ia melihat banyak orang dari berbagai suku berserker berlutut dan menyembah di tanah. Orang-orang ini memandanginya dengan hormat. Mereka menyaksikan dirinya, Dong Fanghua, menciptakan patung dewa berserker versinya sendiri begitu ia mencapai alam jiwa berserker. Su Ming berjalan tanpa suara. Ada tatapan kosong di matanya. Saat ia terus melangkah maju, tanah merah itu memungkinkannya untuk melihat sukunya dan gunung kegelapan yang sudah dikenalnya. Dia melihat Lei Chen tertawa seperti anak kecil. Dia melihat Liu Di bersandar di sebuah rumah dengan mata tertutup sambil memainkan lagu dengan sunnya. Dia melihat Chen Xin menggenggam tangan Bai Ling dengan senyum manis di wajahnya. Punggung Bai Ling menghadapnya dengan angin menerpa rambutnya. Dia melihat Wu La. Gadis yang tidak dianggap terlalu cantik itu wajahnya berlumuran darah saat terbaring di pelukannya sambil menggumamkan nama musuh. Dia melihat seorang gadis kecil berpegangan pada pipi. Gadis itu berkedip-kedip, dan dengan suara polos seorang anak, dia berbisik ke telinganya, "Kakak Su Ming, aku punya rahasia. Begitu kau kembali, aku akan memberitahumu." Dia melihat orang yang lebih tua. Dia melihat Bai Ling berdiri sendirian di tengah salju dan angin, dia melihat rambutnya perlahan memutih. Dia menatap taring di tangannya. Badai salju terlalu hebat dan menghalangi pandangannya, tetapi tidak berhasil menghalangi matanya untuk melihat air mata di wajah Bai Ling. Su Ming menggigit bibirnya saat menyaksikan pemandangan itu. Semua momen indah dan menyedihkan itu diperlihatkan kepadanya satu persatu di tanah merah. Pada saat itu, dia tiba-tiba bergidik. Dia melihat sebuah tangan hitam raksasa turun dari langit ke pemandangan di tanah. Dengan satu ayunan dahsyat, semua orang dan pemandangan yang dikenalnya berubah menjadi berkeping-keping. Di balik pecahan-pecahan yang hancur itu terdapat kehampaan gelap, dan di dalam kehampaan itu terdapat sepasang mata. Mata itu menatapnya dengan dingin. Mata itu tanpa perasaan, seolah-olah semua emosi yang ada di dunia tidak ada di dalamnya. Ada juga sikap acuh tak acuh yang tampak seperti milik seorang penguasa. "Kau sungguh mengecewakanku." Pikiran Su Ming bergetar. Gelombang kecemasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menerjang, membuatnya langsung tersadar dari lamunannya. Ia masih berada di jalan itu, dan tanah di bawah kakinya masih berwarna merah. Nantian memejamkan matanya sambil berdiri tak bergerak. Ekspresinya sangat aneh. Terkadang, dia tersenyum, di lain waktu, tatapan bengkok muncul, dan sesekali, dia tampak sangat puas, seolah-olah menikmati keberhasilan rencananya. Xuan Lun bersandar di dinding dengan tatapan ganas di wajahnya. Ada sedikit kekejaman dalam tatapan itu, tetapi juga sedikit ketidakberdayaan.
Chow Nu berlutut di tanah dan terus terengah-engah. Kilatan membunuh di matanya seolah mengatakan bahwa dia terbakar amarah, tetapi ada juga sedikit kelemahan di balik amarah itu. Dong Fang Hua tampak seperti sudah gila. Dia mondar-mandir berulang kali dengan tangan terentang sambil tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi puas dan sombong di wajahnya. Dia tenggelam dalam dunianya sendiri dan tidak ingin terbangun. Saat menatap orang-orang ini, sebuah dorongan muncul dalam diri Su Ming. Jika dia menyerang mereka sekarang, dia bisa membunuh semua orang ini tanpa kesulitan, termasuk Xuan Lun dan Nantian. Nantian tidak akan membiarkan dirinya terperosok ke dalam situasi tanpa harapan, tetapi saat ini, ia kehilangan kesadarannya dan tenggelam dalam ilusi. Ia telah datang ke tempat ini berkali-kali sebelumnya. Ia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Jika memang demikian, dia melakukannya dengan sengaja, atau ada perubahan yang tidak dia ketahui telah terjadi di tempat ini. Su Ming memejamkan matanya. Dia teringat suara tua yang muncul di benaknya saat pertama kali menginjak tanah merah itu. Dia juga mengingat hal-hal yang dilihatnya ketika terjebak dalam ilusi, yang semuanya akhirnya berhenti ketika sepasang mata yang acuh tak acuh muncul dalam kegelapan bersamaan dengan kata-kata yang sepertinya datang dari kejauhan. Apakah perubahan di tempat ini terjadi karena aku? Leluhur Gunung Han, untuk alasan apa kau melakukan ini? Su Ming membuka matanya dan melihat ke depan. Mereka sudah berada di ujung terowongan. Tepat di depannya ada dinding batu yang halus. Sebuah gambar rumit yang diukir oleh banyak jurang menutupi dinding tersebut. Gelombang cahaya gelap memancar dari dinding batu. Ketika Su Ming melihatnya, dia merasakan kekuatan penolak yang kuat datang dari sana. Seharusnya disinilah letak segelnya, gumam Su Ming. Dia mengamati Chow Nu, Dong Fang Hua, Nantian, dan Xuan Lun dari berbagai sudut pandang. Entah mengapa, dia terus merasa ada sesuatu yang aneh dalam ekspresi dan sikap keempat orang itu. Mereka sama seperti saya. Mereka melihat sesuatu yang unik dari pemandangan di tanah merah ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su Ming terdiam. Sepasang mata dan kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Kau sungguh mengecewakanku. Tidak ada sedikit pun emosi dalam suara itu. Suaranya dingin, seperti es yang takkan pernah mencair. Kata-kata itu, dan tatapan itu, mengapa mereka muncul dalam ilusiku, mengapa aku menjadi gugup setelah mendengar kata-kata itu. Aku benar-benar gugup dan sangat takut. Su Ming tidak memilih untuk membunuh. Ia malah berdiri di sana dan pertama-tama menatap Dong Fang Hua. Ia memperhatikannya berjalan bolak-balik dengan ekspresi puas di wajahnya. Apa yang kita lihat berbeda, tetapi apa yang kita alami sama. Mungkin aku bisa menemukan jawaban dari mereka. Dong Fang Hua mondar-mandir di depan Su Ming. Ledakan tawa riangnya yang keras sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya hati-hati dan sikapnya yang selalu mengandalkan kekuatan. Saat itu, seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Ekspresi bangga di wajahnya dan mata yang berbinar mengungkapkan rahasia di dalam hatinya. Hari ini, aku telah tiba di alam jiwa berserker. Karena kalian semua datang untuk menghadiri upacaraku, maka aku akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana seorang berserker dari alam jiwa berserker menciptakan patung pribadinya sendiri dari dewa para berserker. Dong Fang Hua berbicara dengan lantang dan mengangkat kedua tangannya, mengayunkannya dengan liar. Su Ming menatap Dong Fang Hua dengan tenang. Ia tidak memahami orang ini secara mendalam, tetapi dari kontak yang mereka lakukan beberapa hari terakhir, Su Ming dapat menyimpulkan bahwa ini adalah orang biasa yang sama berhati-hatinya dengan Su Ming. Ia ingin menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama memiliki keinginan untuk dipuji oleh orang-orang yang lebih lemah darinya. Tindakannya saat ini mencerminkan jati dirinya yang sebenarnya, tapi apa yang mirip dengan ilusi yang baru saja kulihat. Su Ming mengamati Dong Fang Hua dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke Chow Nu. Chow Nu berlutut di tanah sambil terengah-engah dengan tatapan ganas di wajahnya. Geraman rendahnya memberi orang perasaan bahwa dia sedang mengamuk, tetapi kelemahan dan cahaya yang berkedip-kedip di matanya bertentangan dengan ekspresinya. Jika apa yang kita tunjukkan di sini mencerminkan jati diri kita yang sebenarnya, maka Chow Nu, aku bertanya-tanya apakah dia dilahirkan dengan kata Nuten yang berarti amarah dalam namanya. Jika tidak, itu berarti dia percaya bahwa dia paling membutuhkan amarah semacam ini. Karena dia sangat membutuhkannya, itu berarti dia kekurangan amarah itu, gumam Su Ming.
Dia merasa telah menangkap sesuatu, tetapi masih samar, seolah-olah pikiran itu masih tertutupi oleh selubung. Apa yang paling saya butuhkan? Suming memejamkan matanya dan baru membukanya setelah sekian lama untuk menatap Nantian. Nantian berdiri dengan mata tertutup. Ekspresinya terus berubah. Kebanggaan, jijik, cemberut, seringai dingin, ekspresi-ekspresi ini bercampur menjadi satu, tetapi sebagian besar waktu, wajahnya menunjukkan kebanggaan. Orang ini suka merencanakan dan bersekongkol melawan orang lain, aku belum lama mengenalnya, tetapi dari hal-hal yang terjadi, aku bisa menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang sangat percaya diri dengan kecerdasannya. Dia selalu merasa bisa mengendalikan orang lain dengan petunjuk yang dia temukan tentang mereka. Mereka harus mengikuti keinginannya, dan mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Suming menatap Nantian dan ekspresi wajahnya sambil bergumam sendiri. Dan dia, tatapan Suming tertuju pada Xuan Lun. Dia orang yang kejam. Ini terbukti ketika dia mengeluarkan jiwa-jiwa keluarga He Feng dan menghancurkan mereka satu persatu saat He Feng menantang rantai Gunung Han. Dia kejam, tanpa ampun, dan akan membunuh orang lain jika pendapat mereka tidak sejalan. Dia adalah seorang berserker yang kuat di alam transendensi, jauh di atas mereka yang berada di alam pemadatan darah. Dengan kepribadiannya, dia pasti telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Suming melihat kekejaman di wajah Xuan Lun, seolah-olah dia menyukai pembunuhan dan sangat bersemangat dalam pembantaian. Namun di balik kekejaman itu, terdapat secercah ketidakberdayaan yang tak terduga. Sekarang aku mengerti, gumam Suming pelan dengan getir. Sejak awal, dia memang sangat cerdas. Tidak mungkin dia tidak akan menemukan jawaban yang dicarinya ketika dia menggabungkan semua ekspresi dan tindakan yang ditunjukkan oleh keempat orang tersebut. Apapun yang paling kamu banggakan, justru itulah yang paling kamu kekurangan. Apapun yang Anda ingin orang lain tahu bahwa Anda memilikinya paling banyak, itulah yang paling ingin Anda miliki. Xuan Lun kejam dan tak kenal ampun. Haus darah sudah tertanam dalam dirinya. Inilah yang dibanggakannya dan juga yang ingin dia ketahui oleh orang lain. Namun sebenarnya, inilah yang paling kurang darinya. Dia mungkin telah membunuh banyak orang, tetapi semua itu untuk menutupi ketidakberdayaannya. Dia tidak memiliki rasa aman. Dia merasa tidak aman, itulah sebabnya dia merasa perlu membual tentang pembunuhan yang dilakukannya dan memberitahu orang lain bahwa dia senang membunuh agar mereka tahu bahwa dia kejam. Itu membantunya menutupi rasa takut yang dirasakannya di dalam hatinya. Dia membutuhkan kekejaman, itulah sebabnya dia melihat kekejaman. Dia takut dan menginginkan keselamatan, itulah sebabnya ada juga sedikit rasa tak berdaya di wajahnya, gumam Suming dengan getir. Dia sekarang mengerti. Nantian suka pamer dan ingin orang lain tahu tentang kelicikan dan kecerdasannya. Namun sebenarnya, itulah yang paling kurang darinya. Dia ingin orang lain tahu bahwa dia sangat perhitungan, tetapi ini juga menunjukkan bahwa inilah yang dia inginkan. Nama Chou Nu mengandung kata kemarahan. Dia juga menampilkan dirinya sebagai orang yang mudah marah. Inilah yang dibanggakannya dan ingin orang lain ketahui, ini juga yang dia inginkan. Karena sebenarnya, dia sangat lemah dan penakut. Suming menatap kengerian yang tersembunyi di balik ekspresi marah di wajah Chou Nu saat dia bergumam. Sekarang aku benar-benar mengerti. Melalui mereka, aku tahu apa yang ada di pikiranku. Suming bersandar pada dinding batu di sampingnya dan tersenyum lemah sambil memandang atap terowongan. Aku selalu menyendiri dan berusaha tetap tenang. Inilah yang kurang dan kuinginkan, aku selalu menolak untuk memikirkan suku, menggunakan ketidakpedulian sebagai kedok, tetapi sebenarnya, inilah kenangan paling rapuh di hatiku. Mungkin aku benar-benar telah melupakan sebagian ingatanku, ilusi yang kulihat di jalan berlumuran darah ini, mata yang muncul di ujungnya dan kata-kata yang kudengar, mengapa semua itu membuatku begitu gugup, begitu waspada, begitu takut. Mungkin inilah yang paling tidak ingin kubiarkan orang lain temukan di lubuk hatiku. Sama seperti rasa takut Xuan Lun dan kelemahan Chou Nu. Lalu apa yang paling kubutuhkan? Suming bertanya pada dirinya sendiri, tetapi ia segera menemukan jawabannya, karena ketika ia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan itu, bayangan mata dan kata-kata itu muncul dalam pikirannya. Kau sungguh mengecewakanku. Jadi, inilah diriku yang sebenarnya. Lalu aku ingin tahu tatapan siapa itu, mengapa dia mengucapkan kata-kata itu. Kenangan apa yang telah hilang dariku.
Sebenarnya, jika aku benar-benar kehilangan beberapa ingatan, mungkinkah ingatanku juga telah diubah oleh seseorang? Aku ingin tahu apakah itu terjadi. Su Ming memejamkan matanya. Jantungnya berdebar kencang karena sakit dan takut. Dia takut semua ingatannya tentang gunung kegelapan telah berubah, bahwa beberapa mungkin telah hilang, bahwa semua itu palsu. Ia merasakan seperti telah dibaptis ketika berjalan di jalan ini. Seolah-olah ia telah berubah dan bertransformasi. Itu adalah perasaan yang samar, tetapi memang ada. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, Dongfang Hua berhenti tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, sebuah getaran menjalari tubuhnya dan setelah beberapa saat terdiam, ia duduk di samping Su Ming dengan kepala tertunduk, ekspresi bingung di wajahnya. Chou Nu juga berhenti menggeram dan meraung. Kemarahan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi tatapan kosong saat dia duduk di samping sambil merenungkan sesuatu. Nantian gemetar dan perlahan membuka matanya. Ada tatapan linglung di matanya, yang baru hilang setelah beberapa saat, digantikan oleh keterkejutan dan kekhawatiran. Dia telah pulih, dan beberapa ingatan tentang apa yang telah terjadi kembali. Di antara orang-orang itu, ia memiliki perasaan samar dalam ingatannya bahwa Su Ming tampaknya bertindak berbeda dibandingkan dirinya. Pria itu berdiri dengan tenang di hadapannya dan menatapnya. Pada saat itu, ia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Nantian gemetar. Dia tidak tahu apakah itu kesalahan di pihaknya. Dia lebih suka percaya bahwa semua itu hanyalah ilusi dan tidak nyata, tetapi ketika dia melihat ke arah Su Ming dan melihatnya menatapnya dengan tenang, sebuah getaran menjalari tubuh Nantian. Dia berubah. Napas Nantian menjadi cepat. Dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas apa yang telah berubah dalam diri Su Ming, tetapi ada perasaan yang sangat menakutkan yang terpancar darinya sekarang. Rasa takut itu bukan berasal dari kekuatan Su Ming, atau dari kecerdasannya, tetapi dari matanya. Di mata Nantian, tatapan Su Ming memiliki aura mengintimidasi yang bukan disengaja, melainkan seolah telah tertanam dalam dirinya sejak lahir. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang mampu membuat jantungnya berdebar kencang karena cemas hanya dengan satu tatapan. Ada sesuatu yang tidak beres. Tanya Su Ming pelan. Tidak ada apa-apa. Untuk pertama kalinya, Nantian merasa gelisah ketika mendengar Su Ming berbicara. Dia segera membalas. Su Ming tidak berbicara lagi dan menutup matanya. Xuan Lun memandang Su Ming dengan perasaan campur aduk. Ia terbangun pada waktu yang sama dengan Nantian. Perasaan yang dialaminya sangat mirip dengan perasaan Nantian. Ia juga merasa bahwa Su Ming menatapnya dengan tenang saat ia terjebak dalam ilusi. Sebenarnya, ketika Su Ming menatap Nantian, Xuan Lun juga merasakan jantungnya berdebar kencang dan napasnya menjadi lebih cepat. Namun masih ada beberapa perbedaan antara dirinya dan Nantian. Dia percaya bahwa semua yang terjadi padanya disebabkan oleh dirinya yang terbangun dari ilusi, bukan karena Su Ming telah berubah. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri. Namun, apapun yang terjadi, Xuan Lun tetap memilih untuk diam dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu berlalu perlahan. 2 jam, 4 jam. Keheningan masih menyelimuti ujung terowongan. Dongfang Hua dan Chou Nu telah sepenuhnya terbangun, tetapi kenangan seperti mimpi itu tetap ada di benak mereka dan menolak untuk menghilang. Puluhan jam berlalu. Tiba-tiba, getaran mengguncang terowongan. Suara dentuman teredam terdengar dari atas mereka. Debu beterbangan turun seolah-olah seluruh terowongan akan runtuh. Dinding batu di ujung terowongan itu bersinar terang, seolah-olah tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil dan akan runtuh kapan saja. Perubahan mendadak itu segera memenuhi Xuan Lun dengan semangat dan dia mengarahkan pandangannya pada segel tersebut. Di sampingnya, Nantian juga menatap dinding batu itu dengan ekspresi serius saat hasrat tumbuh di hatinya. Dinding batu itu adalah sebuah pintu. Pintu itu mengarah ke tempat pengasingan atau ke makam leluhur Gunung Han. Pintu itu telah ada selama berabad-abad, mungkin bahkan lebih lama, dan belum pernah dibuka. Keberadaan segel tersebut menghalangi semua orang luar, tetapi sekarang, suku Danau Warna sedang melakukan operasi berskala besar. Mereka menggunakan metode yang tidak diketahui dari luar, mencoba untuk memecahkan segel dan menyerbu ke tempat leluhur Gunung Han berada. Suara gemuruh teredam terdengar dari atas mereka. Cahaya redup di dinding batu berkedip semakin terang, begitu pula cahaya di wajah orang-orang di dalam terowongan. Chou Nu, Dongfang Hua,
Xuan Lun, dan Nantian semuanya memusatkan perhatian mereka pada dinding batu itu. Begitu suku danau warna memecahkan segel di luar, segel di tempat ini juga akan menghilang. Hanya Suming yang memejamkan matanya. Bukan karena dia tidak ingin membukanya, tetapi pada saat itu, suara tua dan serak itu muncul kembali di benaknya. Kemarilah, kemarilah, aku sudah menunggumu, sejak lama, sejak lama. Takdir.